Perkenalkan, nama saya Max Javanis Tompul dengan NIM 123400035 dari Prodi Teknik Telekomunikasi angkatan 2023 dengan mata kuliah propagasi gelombang radio. Dosen pengampu yaitu Ibu Soraida Sabella, STMT. Di sini saya akan membahas analisis model propagasi gelombang radio pada sistem komunikasi. Untuk yang pertama itu perbedaan ground wave, sky wave, dan LOS. Yang pertama itu ada ground wave. Prinsip perambatan yaitu dari ground wave ini yaitu merambat mengikuti permukaan bumi. Frekuensi kerjanya biasanya pada frekuensi rendah, di mana itu ada LF dan MF. Karakteristik dari ground wave tersendiri itu yaitu jangkauannya cukup jauh karena mengikuti kontur bumi. Contoh penerapan dari ground wave tersendiri itu yaitu radio AM dan komunikasi maritim. Penjelasannya terkait ground wave ini singkatnya, ground wave merambat sepanjang permukaan bumi sehingga dapat menjangkau jarak cukup jauh, terutama pada frekuensi rendah yang memiliki kemampuan difraksi yang baik. Yang kedua itu ada sky wave. Pada skywave ini, prinsip perambatannya itu dipantulkan oleh lapisan ionosfer, yang dimana frekuensi kerjanya itu sekitar 3-30 MHz, dimana pada kelompok AF. Karakteristik dari skywave tersendiri yaitu dapat menjangkau jarak yang jauh bahkan antar benua. Contoh penerapan dari skywave tersendiri yaitu komunikasi radio jarak jauh dan komunikasi militer. Penjelasan singkat mengenai skywave ini yaitu gelombang radio dipantulkan oleh ionosfer sehingga sinyal dapat kembali ke permukaan bumi dan menjangkau area yang sangat luas. Yang ketiga itu ada LOS atau line of sight. Prinsip perambatan gelombang yang merambat langsung dari pemancar ke penerima. Frekuensi kerjanya biasanya pada frekuensi tinggi, VHF hingga microwave. Karakteristiknya dari line of sight ini atau LOS ini yaitu membutuhkan jalur bebas penghalang. Contoh penerapannya itu komunikasi satelit, microwave link, dan jaringan seluler. Penjelasan singkat dari line of sight ini atau LOS ini banyak digunakan pada sistem komunikasi modern karena memberikan kualitas sinyal yang lebih baik selama tidak ada penghalang di antara pemancar dan penerima. Jadi untuk LOS ini tersendiri penerapannya itu lebih ke arah permukaan kayak di suatu pedesaan, bisa dibilang ataupun perkotaan yang memiliki tanpa penghalang. Contohnya itu penghalangnya itu kayak gedung-gedung yang besar, gedung-gedung bertingkat, banyak pepohonan gitu. Jadi semisal untuk penerapan dari LOS ini tersendiri, kita itu dapat ngambilnya itu contoh dari rumah ke BTS gitu. Jadi antara penerima dan pengirim gitu. Perbedaan model propagasi klasik dan modern. Yang pertama itu ada model propagasi klasik. Konsep dasar dari model propagasi klasik ini berdasarkan pengukuran empiris sederhana. Lingkungan penerapannya itu yaitu komunikasi radio konvensional. Contoh dari model propagasi klasik ini yaitu free space model, Okumura model, dan Hatta model. Penjelasannya itu model klasik digunakan pada sistem komunikasi generasi awal dan memberikan pendekatan sederhana untuk memperkirakan redaman sinyal. Yang kedua itu ada model propagasi modern, yang dimana konsep dasar dari model propagasi modern ini yaitu mempertimbangkan banyak parameter lingkungan penerapannya yaitu jaringan seluler modern seperti 4G dan 5G. Contoh modelnya itu COST 231, Winner 2, dan 3GPP channel model. Penjelasannya itu model modern dikembangkan untuk menghasilkan prediksi propagasi yang jauh lebih akurat pada lingkungan kompleks seperti area perkotaan yang padat. Nah, kalau untuk ini tersendiri ya pada model propagasi modern ini itu masuk tadi seperti LOS tersebut. Perbedaan makrosel, mikrosel, dan pikosel. Yang pertama itu ada makrosel.
Luas cakupan area dari makrosel tersendiri yaitu sekitar 1-30 km dengan daya pemancarnya yang tinggi dan lingkungan penerapan daerah rural atau sub-ural. Penjelasannya itu, makrosel digunakan untuk melayani wilayah yang luas dengan jumlah base station yang lebih sedikit. Yang kedua ada mikrosel. Luas cakupan area mikrosel sekitar 500 meter sampai 2 km. Daya pemancarnya itu sedang, lingkungan penerapannya itu yaitu di daerah perkotaan. Penjelasan singkat terkait mikrosel ini yaitu mikrosel membantu meningkatkan kapasitas jaringan pada area dengan jumlah pengguna yang tinggi. Yang ketiga ada pikosel. Luas cakupan area dari pikosel ini yaitu sekitar 10 sampai 200 meter. Daya pemancarnya rendah, lingkungan penerapannya itu area indoor atau seperti gedung dan mall. Jadi untuk penjelasannya tersendiri itu, pikosel digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal pada area dalam ruangan yang sulit dijangkau oleh makrosel. Jadi kalau untuk dari perbedaan makrosel, mikrosel dan pikosel ini lebih ke arah kayak VLAN, LAN, MAN dan WAN gitu. Untuk pembagian luas cakupan area tersendiri. Model propagasi free space. Konsep dasar free space model ini yaitu digunakan untuk menghitung pelemahan sinyal radio ketika merambat pada ruang bebas tanpa penghalang, dengan pantulan, difraksi atau hambatan lain. Model ini biasanya digunakan sebagai model dasar dalam analisis sistem komunikasi nirkabel seperti komunikasi satelit, microwave link, dan perhitungan awal jaringan seluler. Model ini mengasumsikan bahwa energi gelombang radio menyebar secara merata ke segala arah dari antena pemancar sehingga intensitas sinyal akan berkurang seiring bertambahnya jarak. Kalau untuk rumus dari persamaan free space pet loss ini yaitu LP 3244 ditambah 20 per log F ditambah dengan 20 per log D. Jadi dengan keterangan LP itu adalah pet loss dalam satuan dB dan F-nya itu sebagai frekuensi dengan satuannya itu megahertz dan D itu sebagai jarak antar pemancar dengan penerima dengan satuannya itu kilometer. Makna persamaannya itu nilai dari 3244 ini adalah nilai konstan untuk penyesuaian satuan MHz dan kilometer. 20 log F ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi maka redaman sinyal semakin besar, dan 20 log D ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak transmisi maka akan pelemahan sinyal semakin besar. Model ini sering digunakan sebagai referensi awal sebelum menggunakan model propagasi yang lebih kompleks seperti Okumura-Hatta atau COST 231. Pentingnya model propagasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para peneliti dan insinyur telekomunikasi mengembangkan berbagai model propagasi ke dalam bangunan. Model ini digunakan untuk memprediksi pelemahan sinyal ketika memasuki gedung, membantu perencanaan jaringan seluler dan wifi, menentukan penempatan base station atau access point, dan yang terakhir mengoptimalkan cakupan sinyal indoor. Dengan menggunakan model propagasi yang tepat, perancangan jaringan dapat meningkatkan kualitas komunikasi sehingga pengguna tetap dapat sinyal yang baik meskipun berada dalam bangunan. Jadi semisal dari cakupan-cakupan ini tadi itu masih ada permasalahan dari segi sinyalnya yang kurang, dari para peneliti ini dan insinyur ini telah mengembangkan teknologi modern lah untuk mengatasi hal-hal tersebut. Kelebihan dan keterbatasan model free space. Untuk kelebihannya tersendiri yaitu persamaannya sederhana. Model ini memiliki persamaan matematis yang sederhana sehingga mudah digunakan untuk analisis awal sistem komunikasi. Yang kedua itu mudah digunakan dalam simulasi. Model ini sering digunakan dalam simulasi awal jaringan komunikasi karena hanya membutuhkan parameter dasar seperti frekuensi dan jarak. 3. Menjadi dasar model propagasi lain. Banyak model propagasi yang lebih kompleks dikembangkan dari konsep dasar model free space. Dengan penjelasannya itu, dengan kesederhanaannya, model ini sangat membantu dalam tahap awal perancangan sistem komunikasi untuk memperkirakan redaman sinyal. Yang selanjutnya itu
Setiap ada kelebihan pasti ada keterbatasan. Keterbatasan dari model free space ini yaitu yang pertama, tidak mempertimbangkan penghalang, karena model ini tidak memperhitungkan keberadaan gedung, pohon, dan objek lain yang dapat menghalangi propagasi sinyal. Yang kedua itu tidak memperhitungkan efek multipath. Pada lingkungan nyata, sinyal sering mengalami pantulan, difraksi, dan hamburan yang tidak diperhitungkan dalam model ini. Yang ketiga itu ada kurang akurat untuk lingkungan urban. Pada daerah perkotaan yang padat bangunan, redaman sinyal biasanya jauh lebih besar dibandingkan prediksi model free space. Penjelasannya yaitu karena keterbatasan tersebut, model ini lebih cocok digunakan untuk kondisi line of sight atau LOS seperti komunikasi satelit atau link microwave jarak jauh. Contoh perhitungan path loss. Untuk memahami penggunaan model free space, berikut contoh perhitungan sederhana. Yang diketahui frekuensi itu 900 MHz, jaraknya itu 2 km. Langkah perhitungannya itu, yang pertama kita hitung komponen frekuensi 20 log 900. Log 900 itu sama dengan 2,954. Jadi hasil 20 kali 2,954 ini yaitu 59,08. Yang kedua itu hitung komponen jarak 20 log 2. Log 2 itu sama dengan 0,301. 20 kali 0,301 ini sama dengan 6,02. Selanjutnya substitusi ke persamaannya. Tadi kan udah dijelasin terkait LP ini sama dengan 32 dikali 0,44 plus 59,8 plus 6,02. Jadi nilai path loss-nya itu sama dengan 97,54 dB. Terus interferensi hasil, nilai 97,54 dB menunjukkan bahwa sinyal mengalami pelemahan sebesar 97,54 dB selama merambat dari pemancar menuju ke penerima pada jarak 2 km dengan frekuensi sebesar 900 MHz. Semakin jauh jarak transmisi atau semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka nilai path loss akan semakin besar, sehingga kualitas sinyal yang diterima akan semakin menurun. Nilai path loss ini sangat penting untuk perancangan jaringan seluler karena digunakan untuk menentukan daya transmisi, tinggi antena, serta jumlah base station yang diperlukan agar kualitas sinyal tetap baik. Terusnya ada kesimpulan. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa satu, mekanisme propagasi gelombang radio. Propagasi gelombang radio dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu ground wave, sky wave, dan line of sight. Setiap mekanisme memiliki karakteristik perambatan yang berbeda tergantung pada frekuensi yang digunakan, kondisi atmosfer, serta lingkungan propagasi. Yang kedua itu ada perkembangan model propagasi. Model propagasi digunakan untuk memprediksi redaman sinyal selama proses transmisi. Model propagasi klasik seperti free space, Okumura, dan Hatta digunakan untuk pendekatan dasar, sedangkan model propagasi modern dipertimbangkan untuk sistem komunikasi yang lebih kompleks seperti jaringan 4G dan 5G. 3. Struktur sel. Dalam jaringan seluler, dalam sistem komunikasi seluler, wilayah layanan dibagi menjadi beberapa sel, yaitu makrosel, mikrosel, dan pikosel. Pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan jaringan, kapasitas pengguna, serta kualitas sinyal komunikasi. Yang keempat itu ada analisis redaman menggunakan free space model. Berdasarkan contoh perhitungan dengan menggunakan model propagasi free space dengan frekuensi 900 MHz dan jarak 2 km, diperoleh nilai path loss sebesar sekitar 97,54 dB. Nilai ini menunjukkan tingkat pelemahan sinyal yang terjadi selama proses propagasi. 5. Pentingnya model propagasi dalam perancangan jaringan. Model propagasi sangat penting dalam proses perancangan jaringan komunikasi nirkabel karena membantu menentukan parameter jaringan seperti daya pemancar, tinggi antena, jarak antar base station, serta kualitas sinyal yang diterima oleh pengguna. Yang terakhir itu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pemahaman terhadap model propagasi gelombang radio sangat penting dalam merancang sistem komunikasi nirkabel yang efisien dan mampu memberikan kualitas layanan optimal kepada pengguna.
Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya Max Tompul, saya ucapkan terima kasih.